Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tiara Pratiwi, NIM 19024055142, kelas 5B, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu membuat soal tanya jawab. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Jawabannya, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Nah, manajemen itu sendiri adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan. Soal yang kedua, mengenai ruang lingkup MSDM, ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu bidang pekerjaan dalam MSDM dengan perolehan dan penempatan SDM. Pertanyaannya yaitu, pada penempatan SDM di sebuah perusahaan atau organisasi, apa saja kendala atau hambatan yang terjadi? Jawabannya, yang pertama, kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Kedua, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Ketiga, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dan yang keempat, kontrol tenaga kerja dan review terhadap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh TOP manajemen sehingga memerlukan waktu untuk realisasi pemenuhannya. Soal yang ketiga, mengenai pengertian dari manajemen SDM, di mana di dalam pengertian tersebut terdapat istilah pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan. Dan pertanyaannya, bisakah memberikan perbedaan dari istilah tersebut?
Jawabannya yaitu pemeliharaan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik serta mentalitas sumber daya manusia agar tetap loyal berkontribusi dengan kinerja yang baik. Sementara pelatihan SDM lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian SDM atas kepekerjaan tertentu. Sedangkan pengembangan SDM lebih pada menyiapkan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Soal yang keempat, dalam manfaat orientasi ada 2 poin yang tertera, yaitu 1. Mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan pegawai. Dan yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Nah, pertanyaannya, coba jelaskan satu persatu apa maksud dari 2 poin tersebut. Jawabannya, yang pertama, program orientasi ini berawal dari perkenalan singkat secara informal sampai pada program-program formal dengan waktu yang lebih panjang. Dalam program formal, karyawan baru biasanya diberi buku pegangan atau bahan cetakan yang berisi jam kerja, peninjauan prestasi, cara pembayaran gaji, liburan dan penggunaan fasilitas serta pedoman dan peraturan perusahaan lainnya. Dan yang kedua, pereratan hubungan antara karyawan. Cara untuk membantu proses sosialisasi karyawan baru adalah dengan mempererat hubungan antara mereka dan dengan teman kerja baru atau dengan para supervisor mereka yang bertindak sebagai mentor. Nah, sebagai contoh, beberapa perusahaan mendukung adanya program-program formal seperti sistem sahabat di mana karyawan yang ditugasi sebagai mentor memberi training khusus dan bertindak sebagai pemandu bagi pendatang baru. Soal yang kelima, langkah-langkah atau upaya apa yang dapat dilakukan untuk membantu perusahaan SDM agar dapat melakukan rekrutmen secara efektif? Jawabannya, langkah-langkah proses rekrutmen yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia yaitu 1. Menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. 2. Merencanakan proses perekrutan. Ketiga, memasang iklan lowongan kerja. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. 5. Memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Dan yang terakhir, keenam, menerima karyawan baru. Soal yang keenam, mengenai tahap perencanaan karir di mana terdiri dari 2 elemen utama, yaitu perencanaan karir individual dan perencanaan karir organisasional. Nah, jelaskan kedua elemen tersebut dan sertakan pula contohnya yang dapat dimengerti. Jawabannya yaitu perencanaan karir individual adalah perencanaan karir individual yang terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Contohnya, para pegawai dalam jenjang jabatan atau kepangkatan. Adapun perencanaan karir organisasional adalah perencanaan karir mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Contohnya pejabat pimpinan dan sekretaris pimpinan.
Soal yang ketujuh, sebutkan apa saja yang dilakukan pada saat latihan instruksi pekerjaan. Jawabannya, yang pertama pelatihan atau training, kedua magang, ketiga pendidikan, keempat rotasi kerja, kelima uji kompetensi, enam bimbingan, dan yang terakhir outbound. Soal ke-8. Pada masa pandemi ini, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan perencanaan karir yang baik? Jawabannya, pandemi global yang sedang berlangsung memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia profesional. Persiapan karir seharusnya disusun sedini mungkin, bahkan di bangku sekolah menengah. Selain itu, penting juga untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dalam menentukan langkah apa yang akan diambil ke depannya. Soal ke-9. Jelaskan perencanaan karir individual. Jawabannya yaitu perencanaan karir individual adalah perencanaan yang terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Soal yang ke-10. Tuliskan tujuan rekrutmen. Jawabannya yaitu yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Dan yang terakhir, keempat, untuk kebutuhan seleksi.